Ayub pasal yang pertama, kita akan belajar saudara, di dalam situasi dan kondisi bagaimana kita harus bersikap bagaimana supaya kita ini dapat keluar sebagai seorang pemenang. Karena kerap kali saudara kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu membiarkan kita untuk mengalami semua perkara supaya apa? Supaya kita lebih mengenal akan Dia. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6 mulai. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sampai di sini. Saudara, kita menjadi orang Kristen, saudara harus perhatikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu selalu digenapi. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen itu tidak salah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu selalu digenapi. Sebab di dalam pembacaan kita tadi, yang bersaksi itu setan. Saudara. Setan sendiri bersaksi. Jadi jangan dikira kalau ada orang anak Tuhan bersaksi itu lalu hanya anak Tuhan. Tidak. Setan pun bisa bersaksi. Di dalam ayat yang ke-10, ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takkan Allah?" Padahal memang firman Tuhan berkata, seorang yang takut akan Allah, Tuhan akan memberkati. Nah, dibuktiin toh. Dan iblis bersaksi ini. Apakah Ayub itu takut akan Tuhan dengan cuma-cuma? Tidak. Karena apa? Karena di dalam ayat 10 kata, "Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Loh. Iblis sendiri saksi loh saudara, bahwa Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi saudara, makanya kita kalau menjadi anak Tuhan harus saudara itu sadari. Sadari apa? Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Kita kerap kali kalau sudah sampai mencapai tingkat seperti yang dialami Ayub, saudara merasa sudah puas. Saya yakin
Ayub sendiri juga sudah puas. Betul? Tapi ternyata Tuhan tidak puas. Kenapa? Ternyata Ayub ini jadi dibuat menderita yang gara-garanya siapa, saudara? Iblis? Ya tak? Saudara jawab, bacanya iblis lah. Salah, saudara. Saudara perhatikan. Perhatikan ceritanya. Pada waktu Tuhan sidang, setan datang. Jadi jangan dikira kalau setan itu sampai sekarang masih boleh ke surga. Masih, saudara. Jangan dikira tidak. Setan sampai sekarang ini masih naik turun. Jangan dikira setan sudah di sini. Salah kamu. Belum dibuang setan. Jadi sampai sekarang masih naik turun dia. Tuhan Yesus berkata sendiri, penuduhmu setiap saat menghadap Bapa. Jadi masih naik turun, saudara. Nah, pada waktu Allah sidang, iblisnya turut datang. Ya dah? Tadi baca dah? Iblisnya yang cari gara-gara apa Tuhan? Ayo coba. Hah? Ayo sing cari gara-gara siapa? Coba. Tuhan. Awang datang ditanya, iblis kamu dari mana? Dari keliling-keliling dunia, jelajahin dunia. Loh kok Tuhan gara-gara bilang, kamu memperhatikan hambaku Ayub enggak? Enggak ada lu. Orang yang saleh kayak dia. Dipanas-panasi enggak setan? Dipanas-panasi enggak? Nah, setannya pasti panas saat ini. Ya dah? Setelah panas bilangnya apa? Hebat loh dia. Saleh. Takut akan Tuhan. Setannya apa enggak? Jengkelnya setengah mati. Nah, memang disengaja enggak Tuhan. Jadi saudara tahu, jikalau engkau ngalami apa-apa, itu yang buat apa? Ayo, Tuhan apa setan? Tuhan. Saudara, engkau dan saya itu anak Tuhan. Setan tidak berani jamah engkau, berbuat apa-apa terhadap engkau tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau dikatakan yang ngerjain setan, betul enggak? Betul. Tapi yang membuat Tuhan betul enggak? Betul, dua-dua betul. Sebabnya rencananya dari Tuhan, sing ngerjain siapa? Setan. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Benar, betul lah. Karena Tuhan memang enggak berbuat toh, tapi Tuhan sing izin. Maka dari itu saudara, selalu saya tekankan Pak, baca Alkitab supaya saudara enggak bingung. Saudara kerap kali bilang apa? Aku ini sudah kayak gini, kok aku salahku apa sih Tuhan? Baca Alkitab sudah, sembahyang sudah, tapi kok ngalami gini? Enggak ketulungan terus. Loh. Saudara baca Ayub coba. Dia takut akan Tuhan, dia saleh. Bahkan dia diberkati Tuhan luar biasa. Dibikin sengsaranya kayak begitu. Saudara. Tidak ada orang yang lebih sengsara dari Ayub. Tuhan itu kalau membuat contoh di Alkitab, itu yang ekstrim. Dalam waktu satu hari anaknya kok mati kabeh 10. Berbayang, kehilangan anak di satu sudah bingungnya setengah mati betul. 10 mati kabeh, bles satu hari. Di samping itu harta benda habis dalam satu hari. Ngerti tidak? Indonesia berapa puluh tahun makmur. Habis dalam waktu sehari, beberapa hari Kresmon. Benar-benar sekarang berantakan. Benar tak? Saudara tahu? Sebab itu sudah akan dalam waktu satu hari dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, maka dari itu saudara kita harus belajar supaya kita benar-benar tidak kecewa ikut Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan itu merencanakan buat saudara dan saya itu baik. Pasti baik. Betul? Meskipun tidak enak. Pertama kali Ayub ngalami kayak gitu. Bayangin saudara, habis semua. Ayub masih bisa ngucap syukur. Itu kalau terjadi sama saudara, pasti ngomel. Makanya tidak terjadi sama saudara. Karena Tuhan sudah ngukur bahwa iman kamu itu tidak seperti imannya Ayub. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, Ayub takut akan Tuhan, Ayub jujur, Ayub diberkati, di hadapan Tuhan belum cukup. Maka dari itu kalau saudara mengenal Tuhan, itu terus kenali, jangan berhenti di tengah jalan. Karena apa? Belum cukup. Mengapa? Karena Alkitab memberitahukan Ayub belum pernah ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Ayub sendiri mengatakan di dalam ayatnya, berkatakan apa? Aku tahu Tuhan dari orang lain. Tetapi sekarang mataku melihat sendiri. Maka dari itu saudara dan saya, Tuhan itu merindukan saudara dan saya itu mengenal Tuhan secara apa? Pribadi. Tidak rombongan. Masuk surga itu tidak gading-gadingan. Tapi saudara dan saya harus alami secara pribadi. Sebab apa? Sebab jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Jalan Tuhan itu kita tidak bisa mengerti. Saudara kerap kali kepengen dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bicara, saudara pasti tidak akan bisa terima. Maka dari itu saudara, kalau kamu sungguh-sungguh mencari Yesus dan setia sama dia, saudara, Yesus itu sangat merindukan saudara dan saya. Tapi banyak orang, saudara, bukan melayani Tuhan Yesus, tapi melayani siapa? Manusia? Enggak melayani manusia. Melayani manusia ada ya toh, yang cari pengikut itu ada. Tapi yang saya katakan bukan itu urusannya dia, itu sudah pasti salah. Yang saudara dan saya kerap kali tidak ngerti itu gini. Satu, ada kelompok yang satu, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh loh, melayani Tuhan. Tapi ada anak Tuhan yang lain, dia tidak sadar bahwa dia tidak melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Ngerti bedanya? Ngerti bedanya enggak? Susah saudara, jangan dikira gampang. Melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan, itu beda saudara. Kalau melayani Tuhan, segala sesuatu kamu harus tanya Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, tidak usah tanya Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan itu gampang, banyak. Lalu kamu jadi pemain keyboard, jadi MC, jadi singer, jadi kolektan, jadi sekolah penginjil, jadi penginjil bisa. Tapi belum tentu saudara melayani Tuhan. Makanya saya dulu tidak mau saudara. Meskipun saya dari umur 12 dipanggil Tuhan, saya baru umur 45. Tuhan ngomong sama saya. Sekarang tutup praktek, ikut aku. Umur 12 sudah dipanggil. Tapi baru umur 45. Baru Tuhan berkata, tinggalkan praktek, tutup jadi penginjil. Jadi hambaku. Jadi saudara, kalau kamu melayani Tuhan, memang pasti, dan bukan kira-kira enggak, pasti kamu akan dicap satu apa? Pemalas. Kedua apa? Mau waktunya sudah singkat, melayani Tuhan kok santai-santai. Tadi nyanyi toh, enggak ada waktu yang santai.
Yang dimaksudkan santai itu sama maksud santai saya itu beda. Kalau santai saya selalu bilang ikut Yesus itu santai. Nah, santai yang saya katakan itu tidak tegang. Tapi hati, pikiran tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhannya diam ya diam. Tuhannya ngomong baru jalan. Kalau enggak diomongin ya diam aja. Karena Tuhan tidak pernah terlambat kok. Tadi nyanyi gitu ya. Dia tidak pernah terlambat. Nah, tapi kerap kali kalau orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu tidak sabar. Karena apa? Nunggu Tuhan, diem. Tidak sabar saudara. Padahal pekerjaannya Tuhan banyak, betul? Ini tidak dikerjakan. Diem aja. Alasannya nunggu suara Tuhan. Tapi nyatanya malas. Makanya saya orangnya rileks. Sebabnya apa? Dari kecil saya sudah kenal Tuhan. Tuhan bilang, kamu mau melayani aku atau melayani pekerjaanku? Saya bilang, aku mau melayani engkau. Kalau kamu mau melayani aku, ya duduk diem. Karena aku paling suka orang duduk diem. Kalau saya sudah ngomong baru jalan. Nah, bedanya apa? Maria sama Marta. Kalau Maria melayani Tuhan. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Apakah Marta jelek? Tidak, bagus. Sebab Marta itu bagian sesama manusia. Maria bagian Allah. Sebab Tuhan Yesus sendiri ngomong. Marta, Marta. Kamu sibuk dan khawatir dalam hal yang banyak. Jadi kalau melayani pekerjaan Tuhan pasti ada sibuknya, ada khawatirnya. Kenapa? Takut ini tidak benar, takut itu tidak benar, takut ini tidak nyenengkan orang, takut ini kurang narik, betul tak? Tapi kalau melayani Tuhan, duduk diam. Duduk diam. Makanya saya sampai di ini. Marta itu baik, tapi yang terbaik adalah Maria duduk diam. Nah, tetapi untuk menjadi yang terbaik, saudara tahu, Maria, saudara membutuhkan Marta. Sebab apa? Sebab saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Enggak Tuhan-Tuhan tok, tapi masih makan. Ngerti tidak? Kalau tidak ada Marta, yang ngasih makan kamu siapa? Tidak ada. Contohnya persekutuan. Ya toh? Tidak ada yang melayani. Semua duduk diam. Tidak bubar wes. Tidak ada yang terima tamu. Tidak ada yang ngambil kolektan. Ya bubar. Tidak bisa saudara. Itu harus dilengkapi. Jadi Maria sama Marta itu harus satu pasang. Tidak boleh satu. Makanya saya sama istri saya itu paling cocok. Sebabnya saya Maria, dia Martanya. Makanya dia gemuk, aku ya gemuk. Karena apa? Gemuk rohani, gemuk jasmani. Karena istri saya itu memang Marta. Sukanya melayani terus. Secara manusia itu wah paling seneng, getol. Tapi jangan suruh sembahyang. Ngantuk. Tapi kalau dia suruh nyanyi, hebat. Aku suruh nyanyi, tidak bisa. Aku tidak bisa nyanyi, saudara. Padahal dulu waktu muda anggota kor. Aneh toh? Tapi tidak bisa nyanyi. Kalau kor bisa, kenapa? Karena koran cuma ngikuti toh. Tapi kalau suruh nyanyi sendiri tidak bisa. Mimpin nyanyi tidak bisa. Masuknya ke nada sama apa? Sama keyboard tuh ting 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 ting. Masuknya itu tidak bisa. Aku masuk, dia telat. Nanti dia sudah suruh masuk, aku belum masuk. Lah tidak ngerti. Ini tidak ngerti, tidak bisa musik saya saudara. Maka dari itu saya sama istri saya itu klop. Jadi kekurangan saya ditempel sama istri saya. Dia kalau suruh nyanyi, nyembah, jam-jaman kuat. Aku ngantuk. Sebaliknya kalau saya suruh sembahyang jam-jaman kuat, DDS suruh sembahyang, ngantuk.
Klop toh? Klop toh? Nah, jadi kalau cari jodoh, yang klop. Tapi saudara kalau cari jodoh kepengennya yang apa? Yang sama. Itu enggak klop. Itu namanya enggak memperbaiki keturunan. Sebab sing nyanyi. Sembayang ya enggak klop. Nanti pincang saudara, enggak sempurna. Saya itu luar biasa sama istri saya. Sempurna saudara. Sampai dulu meskipun waktu saya enggak seneng. Saya kepengen nih nyari dewek. Tapi Tuhan bilang, enggak. Itu jodohmu. Enggak seneng aku. Nurut aku atau kamu mau cari dewek? Tuhan bilang, aku bilang nurut. Ya saya, itu. Lah kok gitu sih Tuhan? Ya itu. Istri saya juga gitu saudara. Jangan kira istri saya seneng sama saya. Oh, amit-amit seneng. Wong saya dulu dihina setengah mati yo. Waktu saya sudah mulai tahu bahwa dia istri saya, calon istri saya deketi. Saya deketi itu saudara bilang apa? Apa? Dia seneng deh aku. Hitamnya itu loh, suruh ngelantang. Bayangin saudara. Sebab saya dulu tuh hitam kayak orang Irian. Saya kalau kulit saya ini kalau kena sinar matahari langsung hitam saudara. Sebabnya apa? Salah waktu dikandung. Waktu dikandung sama mama, saya itu diobati keras, dikinino, dijadam, dikasih apa supaya keluar, digugurin. Tapi anaknya memang bandel, tidak mau keluar. Jadi keluar-keluar gosong, saudara. Jadi saya diantara 9 anak yang paling hitam. Saya keluar katanya kayak Nurit. Gosong. Nah, makanya istri saya pada waktu saya deketi, dia bilang apa? Suruh ngelantang dulu. Saya tidak seneng orang hitam. Saya putih, dia mesti mau putih. Nah, saya ya bilang, Tuhan itu loh jodoh kayak gitu itu. Belum-belumnya sudah nyakiti hati ya. Tapi saudara, Tuhan itu tidak sakit hati. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu nurut aku, engkau akan menikmati. Sungguh saudara, saya sama dia itu saya menikmati hidup yang benar-benar bahagia. Kenapa? Cocok segala-galanya. Setelah digandeng Tuhan. Tapi dia itu sama saya sengsaranya luar biasa saudara. Tidak cocok. Menyesuaikannya itu susah sekali. 13 tahun pacaran sama saya nangis terus tiap hari. Kalau bukan dari Tuhan tidak bakal kuat ya saudara. Sebab saya ini orangnya Pak keras, diktator, menang-menangan. Dan saya paling senang istri harus nurut, tidak nurut out. Saya orangnya gitu saudara, tanya istri saya. Beda sekarang sudah jadi lain. Dulu belum jadi. Dia nangis terus. Tapi dia bilang, Tuhan engkau kasih jodoh kok model gitu. Lalu Tuhan berkata, itu terbaik. Akhirnya memang jadi baik saudara. Dan saya bisa dimenangkan kenapa? Karena doa dia, air mata dia. Bukan karena saya dirubah jadi baik, karena saya baca Alkitab. Enggak. Saya baca Alkitab, saya tahu, tetapi saya tidak bisa merubah. Hanya Tuhan Roh Kudus yang mengubah. Dan itu bisa. Karena apa? Hati Tuhan tergerak oleh karena air mata. Air mata saudara itu kalau sembahyang, kalau nangis, itu didengar Tuhan loh. Air matamu itu loh ditampung di kirbat Allah. Ini ada satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan India, Sandu Sundar Sawarai, baru ketemu saya di Jakarta. Dia berkata gini, aku mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan mengenai air mata. Bagaimana? Aku ketemu ke desa, salah satu desa, lalu ada seorang perempuan itu penderitaannya luar biasa. Sehingga dia tidak bisa mengucapkan, tapi nangis di bawah kaki saya. Nah, saya sampai kasihan, saya lalu turut berdoa, turut nangis. Pada waktu itu saya berdoa gitu, tahu-tahu ini hamba Tuhan luar biasa saudara. Tahu-tahu Tuhan Yesus datang.
Lalu Tuhan Yesus turut jongkok. Turut nangis. Lalu tangan Tuhan itu nampung air matanya dia. Tampung terus. Setelah itu dia bawa ke surga. Dia menghadap kepada Bapa. Dia campur dengan air matanya dia. Dan dia bilang, Bapak lihat air mata perempuan. Dan Tuhan Bapak bilang apa? Aku kabulkan permintaannya. Padahal perempuan ini tidak cerita sama hamba Tuhan. Dia nangis, dia mengeluh, dia berdoa kepada Allahnya, pada Tuhan Yesus. Dengan air matanya ditampung. Dan Tuhan berkata, lalu Tuhan balik lagi ke dunia, Tuhan bilang gini, kasih tahu persoalan dia sudah selesai. Karena Bapak sudah mengizinkan semua diselesaikan. Saudara tanya. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan dari pengalaman Ayub. Jikalau engkau sedang dididik oleh Tuhan, kalau Tuhan sedang membiarkan engkau diproses, jangan cepat-cepat ngeluh, ngomel. Jangan. Karena apa yang kamu hadapi itu belum tentu tidak baik. Pasti Tuhan itu punya maksud yang baik. Karena Tuhan itu luar biasa. Makanya saya ngalami. Makanya tiga anak saya selalu saya tanya gini. Kamu jodoh mau cari dewek atau kehendak Tuhan? Atau seizin? Kalau seizin itu cari dewek. Kalau kehendak itu tanya. Ini orang-orang Kristen terus terang kebanyakan itu seizin atau kehendak. Seizin 99% seizin. Yang model saya sedikit. Karena apa? Kalau model kehendak itu berat. Beratnya apa? Pasti tidak senang. Pasti. Anak saya tiga pertama bilang, kehendak. Kehendak, benar, kehendak. Ya, amin. Nyatanya susah. Yang Denny itu saya bilang, Den kehendak gue seizin. Kehendak. Lah kok gue pacaran? Enggak pacaran. Cuma kasihan. Siapa itu aku? Kasihan piye aku? Mau nobatkan dia. Sudah bertobat jatuh cinta. Aku bilang, loh jatuh cinta toh. Ya tapi kalau Tuhan tidak boleh tidak jadi. Loh piye aku tidak boleh. Saudara tahu? Setelah Tuhan bilang, kamu mau izin pakai kehendak. Kehendak. Ya sudah, itu bukan jodohmu. Tuhan ngomong jelas. Itu bukan jodohmu. Terus piye Tuhan? Doa puasa. Ditunjuki. Itu selfie. Aduh Tuhan, tidak seneng aku. Kamu mau nurut aku atau nurut kehendakmu sendiri? Nurut engkau. Ayo itu. Nah kok tidak seneng? Lah harusnya saya ditanyai orang-orang muda. Harusnya kalau dari Tuhan, kehendak Tuhan kan mestinya seneng toh Pak. Lah aku bilang, senengnya itu nanti. Yang penting nurut dulu. Betul? Itu kalau kamu sudah nurut, nanti yang tidak seneng dijadikan seneng. Itu Tuhan. Tapi nurut dulu. Lalu dia bilang, ya sudah saya nurut. Saya tanya saudara, saya tanya. Sama selfie dulu. Saya tanya sendiri. Fik, kamu tahu jodohmu siapa? Tahu. Siapa? Denny. Denny yang mana? Anaknya Om. Ya. Anakku? Ya. Kowe seneng enggak sama dia? Enggak. Tapi kamu mau? Ya mau karena Tuhan yang nyuruh. Tapi kalau saya ditanya seneng pada? Enggak. Bayangin. Tapi karena Tuhan, langsung saya bilang, ayo nanti sore datang gandengan saya tumpangi tangan. Mau toh? Mau toh? Mau. Ya sudah, gandengan, tumpangi tangan. Tumpangi tangan. Tuhan, ini jodoh yang kau berikan dan dia mau, dalam nama Tuhan Yesus kasih mengalir. Amin. Mulai hari ini kamu bisa mengasihi. Dia bilang apa? Aneh. Papa bilang gitu kok hatiku bisa seneng loh. Baru senengnya itu timbul setelah nurut. Nah, tapi saudara kepengennya apa? Seneng dulu baru nggak nurut itu namanya. Seneng dulu baru minta
izinkan. Nah, itu salah. Nah, jadi saudara tahu, saudara mesti berdoa. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu, saudara, jangan cepat-cepat gerutu. Maka kalau engkau tidak cepat-cepat gerutu, kamu akan mengalami seperti Ayub. Apa Tuhan berkata? Nah, kamu akan dibalas semua kerugianmu 2 kali lipat. Anak Ayub 10 mati semua, Tuhan ganti 10 anak lagi. Tapi bedanya, anak yang baru beda dengan anak yang lama, saudara. Anak yang baru perempuannya cantik-cantik. Lakinya ganteng-ganteng. Sama apa? Nurut Tuhan. Kalau anaknya yang dulu 10, tukang pesta. Makanya mati semua. Sebab pasti nanti kalau Ayub mati, mereka tidak bertobat. Nah, Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan itu saudara harus belajar. Nurut Tuhan atau mau melakukan pekerjaan Tuhan atau mau melakukan kehendak Tuhan. Kamu boleh pilih. Tapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Kalau kamu mau mencari kehendak Tuhan, baca Alkitab dengan setia. Syaratnya apa? 1, baca Alkitab dengan setia. Tidak ada alternatif bilang ngantuk. Tidak ada alternatif bilang sibuk. Tidak ada. Itu syarat pertama Tuhan berkata. Baca Alkitab dengan setia. Kedua apa? Bangun pagi. Baca Alkitab setia itu susah. Betul? Apalagi bangun pagi. Bangun pagi itu yang saya katakan bangun pagi itu harus sebelum paling lambat jam 5. Jadi jam 4, jam 3. Lupa bangun pagi terus tidak tidur. Boleh tidur lagi. Kalau kamu bilang aku bangun jam 3, ya jam 3. Sembayang 1 jam, habis itu tidur lagi. Tidur. Istri saya itu dulu saudara, kalau dibangunkan Tuhan itu dia bilang apa? Aku tidak mau. Kenapa? Karena aku kalau sudah bangun, tidak bisa tidur lagi. Saya bilang, karena kamu berpikir begitu, itu jadi imanmu. Dan itu yang terjadi dengan engkau. Tapi kalau engkau berkata, baik aku bangun, sembayang. Setelah itu bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah selesai sembayang, aku sekarang mau tidur lagi. Pasti tidur. Dan akhirnya dia bisa. Sekarang bangun jam 3 sembayang. Habis itu terima kasih Tuhan aku mau tidur. Tidur. Bangun lagi jam 5. Bayang lagi. Tidur lagi, tidur. Saya ini dia. Tidur, bangun, gampang. Kenapa? Karena Tuhan berkata, dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau dihukumkan. Jadi, ngomong itu hati-hati, saudara. Jangan bilang, gini. Jangan. Apa yang kamu omongkan itu yang jadi. Maka dari itu saudara, kalau kamu nurut Tuhan luar biasa. Sekarang anak saya 3-3. Gandengannya, kehendak Tuhan. Aku bilang, enak dah? Enak. Iya makanya. Ternyata enak milih dewek atau enak nurut Tuhan? Nurut Tuhan. Kenapa enaknya? Kalau ribut, kan suami istri mesti ribut. Kalau ribut, lapor untuk Tuhan. Saya kalau ribut sama istri saya, lapor. Tuhan tuh loh, jodoh mau kasih kayak gitu. Itu gak ngerti aku. Tak lapor ke Tuhan. Sebaliknya dia ya lapor. Tuhan tuh loh, lihat tuh. Menang-menangan sakarepe dewek. Nah, akhirnya Tuhan nanti turun tangan, ngomong sama saya, ngomong sama dia. Kan baik lagi. Tapi kalau kamu milih dewek, kamu ribut, kamu bilang, Tuhan aku jodoh kok kayak gini. Tuhan jawab piye? Siapa pilih? Nah, bayar harganya dong. Saudara yang kelabakan. Sebabnya apa? Sebab di dunia ini tidak ada orang bisa mengerti, saudara. Kecuali. Maka dari itu saya ajar saudara apa?
Belajar kalau berdoa bangun Pak, baca Alkitab, pagi bangun, lalu apa? Belajar peka terhadap suaranya Tuhan. Kenapa saya suruh saudara bangun pagi? Baca di dalam Yesaya 50. Mengapa saya suruh saudara bangun pagi? Supaya saudara menjadi peka. Yesaya 50 ayat berapa? 4 sama 5. Coba baca. Udah? Udah ketemu? Baca. Kalau saudara baca itu telingamu dengar itu diapalin. 1, 2, 3. Nah. Dan menoleh. Ya. Setiap pagi Tuhan mempertajam. Kenapa kok saya suruh bangun pagi? Sebab saya disuruh Tuhan. 30 tahun yang lalu Tuhan bilang, bangun pagi. Supaya apa? Telingamu dipertajam. Sebabnya apa? Sebab kamu sehari-sehari itu loh, lebih banyak dengerin yang jelek daripada yang baik. Betul? Jadi tiap pagi diapain? Dikoroi oleh Tuhan. Jadi saudara tidak sadar, tahu-tahu nanti jadi peka. Di samping itu kalau saudara bangun pagi apa untungnya? Mengambil mana. Mana itu Tuhan turunkan tiap pagi. Jadi saudara bilang, Tuhan terima kasih akan mana yang kau beri kepadaku. Supaya aku cukup makan pakai 1 hari ini. Yang ketiga apa kalau bangun pagi untungnya? Embun pagi. Saudara berkata gini, Tuhan terima kasih akan embun pagi. Sebab kalau saudara pergi ke padang belantara, padang gurun, itu tidak ada hujan. Dan tumbuh-tumbuhan hanya hidup karena embun pagi. Dan embun pagi itu berkat Tuhan. Jadi saudara tiap pagi ngadahkan tangan begini. Tuhan terima kasih akan mana yang kau berikan. Terima kasih akan embun pagi, berkat embun pagi yang kau berikan. Itu yang menyebabkan saudara diberkati luar biasa. Dan ini dipraktekkan saudara. Dipraktekkan sama anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berkata, mulai tahun ini, engkau kalau tiap pagi bangun berkata, Tuhan terima kasih akan berkat embun pagimu. Dan anak-anak Tuhan yang tiap pagi berdoa begitu diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya bilang, orang ini ketemu saya beli mobil baru. Kemudian dia ini ternyata toko variasi. Dia bilang, Pak, aku lihat kok kamu pakai mobil baru. Ya, mampir ke rumah saya Pak. Kok saya lihat belum ada kaca filmnya. Ya, pasang kaca film. Wah, dilengkapi saudara. Saya bilang, kenapa kamu? Tuhan luar biasa loh Pak. Kenapa? Sejak saya berdoa perkara embun pagi, saya itu sudah 15 tahun utangku di bank. Itu aku gak bisa bayar. Isane cuma bayar bunga. Tapi setelah itu Pak, luar biasa. Zaman Krismon kayak gini, aku malah utangku lunas. Malah aku sekarang punya simpenan di bank. Kenapa bisa begitu? Aku dewe gak ngerti Pak. Wong pekerjaanku ya biasa. Tapi kenapa kok bisa gini? Dulu kok gak bisa. Barangku itu numpuk di gudang. Sekarang Pak, gudangku itu kosong. Kenapa? Barang yang gak laku itu jadi laku. Apa karena Krismon ya Pak? Jadi dong barang yang kuno-kuno laku semua. Yang penting pokoknya sejak kamu berdoa begitu bagaimana? Luar biasa, berkat itu ngalir di mana-mana. Saudara, jangan lupa itu lakukan. Dan kalau kamu dengar Tuhan Roh Kudus bicara apa, jalankan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini hidup kekristenan. Saya memberikan apanya? Resepnya. Tapi tergantung saudara mau bayar apa enggak. Mau dijadikan obat apa enggak. Kalau kue mbok telen kertas resep,
Ya sekali mbok telen denger firman ini sekali habis ditelen ke kertasnya ya habis hilang no. Tapi kalau saudara belikan tiap pagi kamu menghadap Tuhan, bayar harganya tiap pagi itu saudara akan menikmati hasil karya Roh Kudus di dalam diri saudara. Karena Tuhan menghendaki nurut dulu baru semuanya akan digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan tergantung daripada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau mereka menjalankan setiap pagi. Dan membaca firman-Mu dengan setia. Hamba-Mu mohon Engkau yang akan melakukan semua yang Kau janjikan. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan mereka dapat menjadi saksi-Mu. Supaya nama Tuhan dipuji-puji. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang berkarya di dalam hidup mereka. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Percaya. Amin. Percaya. Amin. Percaya. Amin. Percaya. Amin.